يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا من تذكر جيران بذي سلام ما زدت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من إقامي يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Yang pertama, marilah kita puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita nikmat jasmani, rohani, iman wal Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga nanti keluarnya kita dari Masjid Al-Rodah ini Allah ampuni dosa-dosa kita, amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur wa minad dhalalati ila hudah. Nabi yang selalu kita rindu-rindukan, Nabi yang kita kangen-kangenin sampai akhirat nanti. Kelak kita sebagai umatnya diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya diakui, tapi kita kelak berjumpa langsung kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sebelumnya kita membahas tentang kaifiyatul istinja, tata cara beristinja. Sekarang kita membahas tentang adab-adab istinja. Sebelum kita masuk tentang adab istinja,
2 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu, bumi yang namanya tentang adab. Adab di atas ilmu. Jadi kalau kita kaji lagi, adab itu ada ilmu, ada ilmunya. Semua tentang adab itu ada ilmunya. Makanya kita jangan sering berkata adab di atas ilmu, tapi ilmu adab di atas ilmu. Sebelum kita membahas sholat, kita masih membahas istinja, membahas air, membahas wadah, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Semuanya itu tentang adab. Kesucian kepada diri kita menghadap Allah itu adab kita kepada Allah. Sebelum kita melaksanakan sholat, apakah pakaian kita suci? Apakah wudhu kita sudah sah? Apakah air yang kita pakai, apakah sudah sah? Itu suatu adab. Semua syariat Islam yang diajarkan kepada kita itu adab. Jangan sekali-kali naruh Al-Quran di bawah, walaupun itu surat Yasin. Jangan sekali-kali kita biarkan lembaran Al-Quran terjatuh. Bagaimana Ustaz? Caranya kita ambil, walaupun itu lembarannya kotor, ambil cium. Adab kita Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Terus bagaimana membawanya Ustaz? Caranya jangan ditenteng, letakkan di atas pusar atau di dada. Ada ilmunya, ada. Lanjut, kita membahas tentang adab beristinja. Wa yajtanibu wujuban qadil hajat istiqbal al-qiblati al-an wa hiya al-ka'bah wa istadbaraha fi sahra'i illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun aw kana wa lam yablugh salasi qira'in aw balaghahuma wa ba'udan anhu aksara min salasati azra'i bizira'il adami. Adab beristinja. Wa yajtanibul wujuban qadil hajati istiqbalil qiblati al-an wa hiyal al-ka'batu. Menghindari, menjauhi kewajiban bagi seorang yang buang hajat menghadap kiblat yang sekarang itu Ka'bah. Wa istidbaraha, dan menjauhinya, membelakangi kiblat Ka'bah. Fi sahra'i, di mana? Di lapangan yang terbuka. Di lapangan yang terbuka. Illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun. Sekalipun tidak ada satir antara yang buang hajat dan antara kiblat. Maka kita harus misalkan di padang di tandus, lapangan tandus sepi, nggak ada satir, nggak ada penutup, cuman badan diri kita doang nih. Kita nggak pakai sarung. Kalau pakai sarung masih bisa satir, pakai tongkat satu-satu. Kalau misalnya pakai celana, terus kita pengen buang hajat, itu jangan sekali-kali menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Aukana walam yablugh sulasi jira'in au balagho huma
wa bu'dan anhu aksara min salasati azra'i bidira'il adami. Atau ada satirnya itu tidak sampai 2/3 jiro. 2/3 jiro itu kalau 2/3 itu diangkatkan 0,6, berarti 1 jiro itu 61 cm. 61 cm kalau 2/3 berarti sekitar 30 cm. 30 ke 40 cm. Au balaghuhuma wa bu'da anhu aksara min salasati azra'in bi zira'il adami. Atau sampai kedua pertiga dan jauh dari satir, banyak dari min salasati azra'i, dari 3 jiro. 3 jiro. Meskipun itu satir udah melebihi 3 jiro. 3 kali 60 berarti 120. 1 meter 20 cm. 120 cm. Itu tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kama qalahu sebagaimana telah berkata musannif, ba'dhum wa bunyanun, dan bangunan fi hada di dalam hukum adab ini, perkara ini, kasroi seperti lapangan yang tadi kita sebutkan, kasroi bisyarti mazkur, dengan syarat yang telah disebutkan. Bangunan, terus kita tidak boleh menghadapi kiblat atau membelakangi kiblat. Ya. Kalau di dalam bangunan itu udah ada kantor, ada segala macam ruangan, itu bangunan. Kita mau buang hajat, jangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Illa al-bina al-muwaddah, kecuali bangunan yang diperuntukkan di qada'il hajat, fala hurmata fihi mutlaqan, kecuali bangunan yang sudah diperuntukkan untuk buang hajat khusus, WC umum gitu. Posisinya udah, misalkan posisinya WC itu udah menghadap kiblat, boleh kita menghadap kiblat? Boleh. Fala hurmata fihi mutlaqan, maka tidak haram, hukumnya mutlak dan tidak haram. Mutlak, hukumnya tidak haram. Makanya kalau misalkan kayak di terminal, nah di terminal terus di stasiun kan udah ada WC umum tuh, kita udah tahu nih kiblat kan, musola kiblatnya hadapnya ke sono, terus WC umumnya ada ke sono, kita mau buang hajat, buang air besar, gimana? Boleh lakukan untuk buang hajat. Wala hurmata fihi mutlaqan, hukumnya tidak haram. Wa kharaja biqaulina al-an maka qiblatan awalan ka baitil maqdis wastiqbaluhu wastidbaruhu makruh, dan dikecualikan
Musonif berkata sekarang, kiblat yang pertama seperti kiblat pertama itu kiblat apa? Baitul Maqdis. Fastaqbaluhu wastidbaruhu makruh. Menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Baitul Maqdis hukumnya makruh. Adab yang kedua, wa yajtanibu adaban qadil hajat al-baula wal ghaita fil ma'i raqidi. Adab orang yang membuang hajat menjauhi pada air yang diam. Buang yang kecil, buang yang besar. Kalau air yang ada air diam, jangan kita buang hajat. Ammal jari fayakruhu fil qalil min dunal kasir. Adapun air yang mengalir maka dihukumi makruh pada air tersebut yang sedikit. Kalau airnya sedikit makruh. Kayak di sungai air yang ngalir nih, kita buang hajat, itu makruh hukumnya. Cuman misalkan nih cuman sekitar 10 cm nih, 10 cm ngalir pelan-pelan aja. Atau segini sungainya, tapi dikit banget deh airnya ngalir. Fayakruhu, maka dihukumi makruh. Duna kasir dan tidak dihukumi makruh jikalau airnya banyak. Lakinnal awal ijtanibuhu wa bahasan Nawawi tahrimuhu fil qalil jariyan aw raqidan. Imam Nawawi berpendapat mengharamkan air yang sedikit mengalir dan diam. Bukan makruh lagi, tapi haram hukumnya. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Wa yajtanibu aidan al-baula wal ghaita tahta sajarati musmirati waqtat samira wa ghairuhu. Dan menjauhi juga jikalau kita membuang air kecil atau air besar di bawah pohon yang berbuah, maupun itu waktunya berbuah atau tidak berbuah. Pohon mangga ada buahnya, kita jauhi, jangan buang air kecil di situ. Pohon mangga belum berbuah, jangan buang air kecil atau buang air besar di pohon yang tidak berbuah, tapi maksudnya belum waktunya berbuah. Wa yajtanibu ma dzakara fit thariq, dan menjauhi fit thariq al-maslukil linnas, menjauhi apa yang disebutkan musonif fit thariq di jalan, al-masluki linnas lalu lalang manusia, jalan yang untuk manusia. Wa fi mawdi'il jillu sayfan wa fi mawdi'is samsi sitaan. Dan di tempat, dan kita harus menjauhi di tempat berteduh, soifan. Soifan itu yang berteduh, tempat yang berteduh. Soifan itu tempat yang berteduh yang biasa manusia yang tempat berteduhnya. Kayak misalkan kayak tempat halte bus,
terus tempat gojek, tempat mangkal. Nah, itu dilarang, diharamkan untuk buang air kecil dan buang air besar. Wa fi maudi samsi syitaan, dan di tempat matahari yang terik. Udah di tempat matahari yang terik, kita buang air besar. Ya, jangan membuang air besar di tempat yang tempat matahari kena matahari yang terik. Wallahu a'lam bissawab. Wa fi saqbi fil ardi wa huwa nazilu mustadir. Dan di tanahnya tersebut ada lubang yang ke dalam, an-nazil mustadir, lubang yang ke dalam, yang tidak ada ujungnya. Itu an-nazil mustadir, itu tempat binatang. Kita lihat dulu kalau mau buang kecil, ya lihat dulu ada lubang atau enggak nih. Walaupun di tempat yang tandus yang tadi disoroh, kita lihat dulu ada lubang atau tidak. Wala yatakallamu adaban li ghairihi daruratu qadil hajat alal bauli wal ghaiti. Fa in da'at daruratu ilal kalami kaman ra'a hayyatan taksudul insanan lam yakrahu al kalam hina idin. Dan adab istinja, tidak berbicara untuk selain darurat kepada yang buang hajat. Fa in da'at, apabila terpaksa daruratnya nih illa kalam, untuk berbicara. Kaman ro'a, sebagaimana seseorang melihat ular ingin mematuk manusia. Kita buang hajat, tiba-tiba ada ular di satar nih, misalkan di satar kita buang hajat, tiba-tiba di sana ada ular pengen matuk manusia, teriak, boleh. Lam yakrohu, dan tidak makruh al kalam, untuk berbicara. Dan selanjutnya wala yastakbal as-samsu wal qamar wala yastakbiruhuma, dan tidak menghadap matahari dan bulan, dan tidak membelakangi keduanya. Ai yakrahu, tegasnya dihukumi makruh. Tapi Imam Nawawi berpendapat, lakinnan Nawawi fi Rawdah wa Syarhi Muhajjab qala inna istidbaraha laisa bimakruhin. Imam Nawawi berpendapat di kitab Rawdah wa Syarah dan Syarah Muhajjab berkata, membelakangi matahari dan bulan itu tidak makruh. Wa qala fi sarhi wasit in taraka istiqbaluhuma wa istidbaruhuma sawaun ay fayakunu mubahan. Kita membelakangi matahari dan bulan atau menghadap matahari dan bulan, hukumnya boleh di dalam syarah wasit. Berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Jikalau ada pertanyaan, insyaallah
Saya jawab, jikalau tidak bisa, nanti saya sampaikan hari berikutnya. Iya, adab. Iya, kiblat. Ah, iya. Iya. Bismillah. Al-bina, bangunan. Jikalau sudah bentuk bangunan rumah atau kantor, jikalau toiletnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sebisa mungkin kita tidak menghadapnya, Pak. Karena di dalam bangunan. Karena bangunan tersebut kamar mandinya di dalam bangunan, bukan muaddah, diperuntukkan untuk kamar, bukan kamar mandi, bukan diperuntukkan kamar mandi, bukan WC umum. Jikalau memang posisinya menghadap kiblat, kita bisa usaha, iya, usaha mungkin, kita usaha mungkin. Sebelum ada rezeki kita usahakan, kita usahakan, kita usahakan, Pak. Iya. Oh, agak miring nggak apa-apa, miring juga nggak apa-apa, miring, tapi jangan menghadap, tapi miring nih, misal nih, ini gini, jadi gini, miring, miring dikit. Kalau ada rezeki langsung, ya, langsung. Karena itu adab. Jikalau kita terus-menerus melakukannya, kebiasaan kita itu menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk. Yang buruk, yang kecil itu menimbulkan yang besar. Akibatnya apa nanti? Akibatnya nanti ke sholat. Akibatnya nanti apa? Ke rumah tangga. Semuanya ada akibatnya. Jadi kalau buang besar kan di WC kan. Kalau buang kecil, kalau misalkan dia menghadap kiblat, di bawahnya aja, tapi airnya mengalir. Kalau buatnya mampet, diusahakan langsung kita betulin, jangan kita diamkan, menjadi penyakit. Buang air kecil di situ, mandi di situ, semuanya di situ, udu di situ. Walaupun tergenangnya cuma dikit, tergenangnya dikit, tapi kan cipratannya nanti, cipratannya air kecilnya, cipratannya udunya, itu hal kecil. Kita usahakan langsung dibetulkan. Ada lagi? Iya, nggak apa-apa. Kenapa? Sambil sambil nonton YouTube. Wala yatakallamu, tidak berbicara, tidak berbicara, tidak berbicara diri kita sendiri atau orang lain di dalamnya. Seperti
Ketika azan sudah dikumandangkan, perdagangan harus dihentikan. Perdagangan itu sifatnya mengganggu. Pengaruhnya apa? Mengganggu. Terus bagaimana hukumnya kita sholat Jumat masih lihat HP? Apakah mengganggu? Mengganggu. Itu fikih, usul fikih. Adatun muhakkamah. Kebiasaan bisa dijadikan hukum. Contoh lagi, narkoba. Ada gak hukum dalilnya di Al-Quran dan Sunnah? Di hadis. Narkoba. Tidak ada. Tapi ulama berijtihad. Narkoba pengaruhnya apa? Hilang persis sama dengan homer. Ijtihadnya. Darurutnya sama. Makanya dihukumi haram. Begitu juga la yatakallamu, tidak berbicara. Kita sendiri atau handphone. Iya. Jikalau tidak ada pertanyaan dari diri saya sendiri, mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah. Itu datangnya dari saya. Jikalau itu benar datangnya dari Allah, mohon maaf. Saya bukan orang yang mahir atau ahli tentang fikih, tapi saya masih belajar kepada guru saya. Mohon maaf, saya minta dibukakan pintu sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dari apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.